Di musim politik saat ini, sudah menjadi hal lumrah ketika kampanye dilakukan oleh calon presiden maupun calon anggota legislatif. Ramainya kampanye janji manis yang dilakukan oleh parpol yang dihadirkan agar menarik simpati masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemilih. Dalam hal ini, masyarakat mestinya berpikir kritis dan cerdas menyikapi tawaran dari partai politik yang mencari massa untuk kepentingan pribadi. Baik partai politik yang terlihat nasionalis maupun partai politik yang terlihat agamis mempunyai ideologi mereka masing-masing. Dengan demikian, tentu ada relasi antara partai politik dengan perilaku para kader atau politikus. Kalau kemarin kita membicarakan penyakit yang sedang diidap partai oleh politikus, sekarang melihat apakah ada obat yang diberikan para politikus ini di tengah citra buruk yang tersemat. Hanya berkekuatan tampak bermoral, tak jarang berkali-kali para calon pemimpin mendatangi masyarakat, memberikan janji-janji manis, ingin mensejahterakan rakyat. Namun, saat sudah terpilih, semua janji itu menghilang seakan tidak ada janji-janji sebelumnya yang telah mereka ucap. Pada saat ada calon pemimpin berkampanye meminta agar dipilih oleh masyarakat, mengangkat suara agar janji dipenuhi dahulu sebelum pemilihan dilaksanakan untuk menghindari kejadian-kejadian sebelumnya yang melupakan akan janji yang mereka telah lakukan setelah sudah terpilih. Namun, bisakah kita menggugat janji manis caleg atau capres yang tidak terlaksana? Dilansir dari website hukumonline.com, sepanjang tidak ada aturan yang mengatur janji caleg dan capres tidak bisa terrealisasi, tidak dapat digugat. Jika dikaji apakah janji politik berupa visi, misi, dan program yang disampaikan pada masa kampanye dapat dikatakan sebagai janji dalam konteks hukum perdata, sehingga jika tidak dilaksanakan dapat digugat atas perbuatan wan presentasi. Untuk itu perlu diketahui dulu apa yang disebut dengan perjanjian menurut hukum perdata. Suatu perjanjian menurut pakar hukum, Surbekti dalam bukunya yang digelar di Istana Basa Pagayurung, Pagaruyung maksud kami, Kabupaten Tanah Datar, akhirnya dipindah ke lapangan Cindua Mato. Calon presiden nomor urut 1 itu mengakui hal itu bukanlah hal baru dan sudah sering terjadi. Alih-alih mengeluh, Anies lebih berfokus untuk menghadapi tantangan tersebut karena hal ini merupakan bagian dari perjuangan. Itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua Prabowo pihak Subianto itu memanfaatkan setuju masa untuk kampanye melakukan dengan sesuatu. berkunjung ke pesantren Jadi, Zainul Hasan. Maksud kami, pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Di hadapan ribuan santri, Prabowo menegaskan demi cinta tanah air dan cinta rakyat, sehingga Prabowo mau bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Usai dikalahkan oleh Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Berdasarkan hal tersebut, janji politik tidak termasuk janji yang dimaksud oleh perjanjian dalam hukum perdata. Saya bukan orang yang suka Karena janji politik hanya dilakukan oleh caleg atau capres yang berjanji pada masa kampanye. Pemilih juga tidak mengikat diri untuk melakukan suatu prestasi dari janji politik tersebut. Muda itu kadang-kadang Kemudian, tidak janji pada politik usia. Itu bukan karena Muda itu pada kesengajaan semangat. sehingga tidak dapat Oh iya menjadi dong. sengketa hukum. Muda itu Lebih pada lanjut, kreatif ya. Majelis Muda Hakim itu pada salah komitmen gitu ya. mempertimbangkan menyatakan janji politik Satset, bukan dalam konteks bro, hukum satset, perdata. cetot, gitu. Janji dalam hukum perdata biasanya Kalau kamu- dituangkan dalam Tadi kontrak yang di butuh mana kuota suatu siapa ya? pihak berjanji untuk melakukan sesuatu dan pihak Oh. lain menerima janji. Harus ada Aku kasih pilihan, komunikasi mau nggak? antara dua belah pihak tentang apa Makan yang siang gratis atau dijanjikan internet oleh gratis? pihak lain menerima janji yang akan direalisasikan. Kemarin saya tanya di Boyolali Mbak, ternyata lebih suka Jadi internet janji gratis politik gitu yang ya. disampaikan Karena oleh makan caleg siang udah maupun cukup cawapres ya? dalam kampanye Udah makan tidak siang? dapat dikatakan sebagai Udah janji ya? dalam konteks Kelihatan hukum ya? perdata. Itu Nah, artinya Bapak Ibu, kita sebagai masyarakat teman-teman. harus cerdas memilih Teman-teman diantar Bapak Ibunya. caleg atau capres yang akan dipilih ke depannya agar masyarakat Indonesia dapat lebih sejahtera lagi dan dapat memajukan Indonesia ke depannya. Saya Ihsan Nugroho, terima kasih.